Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini beserta ayah, ibu, dan keluarga di rumah? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta keluarga di rumah masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita semua berdoa dulu. Dengan harapan semoga ilmu yang dipelajari anak-anak pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi Ayo Belajar. Dalam materi Ayo Belajar ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu semangat belajar Nabi Idris. Yang minggu kemarin sudah dilihat oleh anak-anak, materinya sudah dibaca oleh anak-anak. Pada pagi ini kita akan mempelajari yang berikutnya, yaitu doa belajar. Kemudian ada membaca dan menulis. Pagi ini kita akan mempelajari kenapa kita harus berdoa ketika mau belajar. Ya. Nah, ini anak-anak, mengapa sih kita harus belajar? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul dalam diri anak-anak. Kenapa sih Bu harus belajar? Males Bu, aku main saja. Nah, sekarang kenapa anak-anak harus belajar? Ingat anak-anak, yang ditugaskan untuk belajar itu bukan hanya anak-anak. Anak-anak tahu Nabi kita siapa? Ya, Nabi Muhammad. Itu juga mendapat perintah pertama kali dari Allah itu disuruh belajar. Ingat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah Iqra, bacalah. Allah perintah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita yang pertama adalah bacalah. Nah, kalau bacalah berarti kan disuruh untuk belajar. Makanya anak-anak, kewajiban belajar itu harus kita lakukan. Perintah belajar itu terdapat dalam Al-Quran. Ya, makanya umat Islam itu hukumnya wajib belajar. Ya. Mengapa kok harus belajar? Agar apa? Iya, bagus, agar pintar. Ya. Kalau kita mau menjadi apapun, kunci utamanya adalah harus belajar. Belajar dulu baru kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Karena apa kok harus belajar? Karena hanya dengan belajar maka kita akan pintar. Kita akan mengetahui semua yang tidak kita ketahui. Ya. Coba anak-anak perhatikan dalam gambar yang dikirim Bu Guru di video ini. Yang pertama itu ada gambar seorang dokter. Nah, kenapa dia kok sampai bisa menjadi seorang dokter? Karena dia pandai. Kenapa dia pandai? Karena dia rajin belajar. Nah, kenapa Bu Guru di situ kok dokternya perempuan? Ini menunjukkan bahwa tidak hanya seorang laki-laki yang bisa menjadi seorang dokter. Seorang perempuan pun bisa menjadi dokter. Hanya satu kuncinya, pinter. Nah, kalau ingin pinter harus belajar. Ya. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada gambar
Bu Guru ngajar di dalam kelas. Nah, agar anak-anak misalnya, saya kepingin seperti Bu Ulfia bisa menjadi guru. Nah, belajar yang rajin ya, biar bisa menjadi Bu Guru. Kemudian di situ ada lagi gambar polisi. Bu Guru kok perempuan lagi? Ya, anak-anak biasanya yang sering tahu di jalan-jalan itu adalah polisi lagi. Ternyata anak-anak ada juga seorang perempuan yang menjadi polisi. Makanya anak-anak tidak ada perbedaan. Laki-laki pun bisa jadi polisi, perempuan juga bisa. Laki-laki bisa jadi dokter, perempuan juga bisa jadi dokter. Laki-laki bisa jadi guru, perempuan pun bisa jadi guru. Jadi anak-anak gak usah takut. Aku gak pinter gak apa-apa, aku perempuan saja kok salah ya. Sekarang perempuan pun bisa seperti laki-laki, yang penting pandai. Dan kunci pandai berawal dari kita rajin belajar. Ya anak-anak ya. Kemudian gambar berikutnya. Nah ini di atas itu gambar pilot. Pilot itu adalah orang yang menyupir pesawat. Ada perempuannya juga. Jadi jangan khawatir, perempuan pun bisa menjadi pilot. Selama ini yang sering kita lihat hanya laki-laki. Ternyata tidak. Makanya anak-anak tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu. Ya, ingat yang penting belajar. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar Bapak Tentara Nasional Indonesia. Bisa Bu perempuan? Bisa. Perempuan pun bisa. Kemudian gambar yang satu itu apa? Itu chef atau biasanya disebut dengan orang yang tukang masak. Ternyata laki-laki juga bisa masak. Ya, jadi tidak hanya perempuan. Makanya dicarikan Bu Guru gambar yang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa laki-laki pun bisa memasak. Jadi anak-anak tetap harus belajar yang rajin biar keinginan anak-anak itu tercapai. Kenapa sih Bu kok harus pinter kalau ingin jadi pilot? Karena nanti kalau tidak pinter tidak akan jadi pilot. Nanti menyupir pesawat jatuh. Nanti mau belok gak jadi belok karena dia tidak pinter. Sama juga menjadi seorang chef atau apa itu tukang masak. Kalau dia tidak pinter juga masakannya nanti tidak enak, tidak disuka orang. Makanya semuanya pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita mempunyai ilmunya, maka tidak akan sia-sia. Semua ilmu yang kita pelajari akan kita terapkan. Biasanya kalau ingin menjadi chef yang handal, dia akan sekolah di jurusan memasak. Nah, di situ karena dia pingin, maka belajar yang giat. Karena dengan giat belajar, maka dia akan menjadi chef yang handal. Misalnya anak-anak pingin jadi pilot, belajarnya pun harus yang rajin. Karena dengan begitu, maka keinginan semua anak-anak akan tercapai. Ya anak-anak ya, jadi semua keinginan anak-anak itu bisa tercapai dengan satu syarat. Anak-anak belajar yang rajin. Dengan belajar yang rajin, anak-anak pasti menjadi pandai. Tapi ingat, hanya dengan belajar tanpa berdoa pun tidak bagus. Makanya anak-anak, sebelum anak-anak belajar, usahakan setiap mau belajar membaca doa. Karena apa? Kita berusaha, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, karena apa? Karena yang mengabulkan semua keinginan kita adalah Allah. Maka kita tidak boleh lepas dari doa. Semua yang akan kita lakukan, maka harus diawali dengan doa. Nah, ini doa mau belajar. Nah, bagaimana? Ini biasanya yang sering Bu Guru baca kata kalau mau mengajar anak-anak dan mengajak anak-anak agar tiap hari berdoa sebelum belajar dan anak-anak pasti sudah hafal.
ya. Ayo dibaca Bu Guru, kemudian dengarkan anak-anak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Biasanya kan seperti itu Bu Guru lah. Artinya apa sih? Nah ini, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Nah, itu artinya. Jadi, kenapa kita berdoa? Kita berdoa kepada Allah ketika mau belajar itu agar ilmu yang kita pelajari itu masuk ke sini, jadi ilmunya bertambah. Kemudian mudah faham. Makanya setiap mau belajar, jangan lupa baca doa mau belajar. Di samping itu anak-anak, kalau setelah selesai belajar juga baca doa. Ini doanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu adalah doa sesudah belajar. Pasti anak-anak akan hafal semua, ya. Makanya anak-anak jangan lupa setiap mau belajar doa, sesudah belajar pun berdoa. Nah, ini tugas anak-anak pagi ini adalah satu, menghafalkan doa mau belajar beserta artinya. Ya, juga menghafal doa sesudah belajar beserta artinya. Hafalannya di depan orang tuanya masing-masing, di video sama orang tuanya, dikirim di grup kelas. Tuh, ingat kalau ngirim bawahnya dikasih nama. Karena Bu Guru terkadang anak-anak itu wajahnya berbeda ketika pakai jilbab dan tidak. Jadi Bu Guru biar tidak salah memberikan nilai. Setelah video dikirim, bawahnya dikasih nama. Oke, anak-anak itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pelajaran pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.